listrik ya. Nyampe. Oke, ini dari seperti biasa AliExpress, kena pajak tadi tambahan 30.000 ya, padahal perasaan udah include pajak. AliExpress agak lama barangnya nyampe. Gunting. Jadi ini alat buat ngukur kondisi aki. Autocool apa gitu. Nah, BST. Emang disangkanya drone ya. Nah, Ancel BST 100 buat ngecek kondisi aki. Jadi kalau kita mau hunting aki bekas, nah kita bawa alat ginian buat tahu apakah aki yang mau kita hunting itu masih bagus atau enggak. Nah, pakainya gimana ya? Emangnya main game nggak ada petunjuknya nih. Nah, isinya cuma gini doang, nggak diplastikin, nggak apa ini, cuma kardus gini. Biasanya ini ada plastik dulu gitu. Jadi ini Ancel 12 volt baterai load tester. Saya beli 2, nanti siapa tahu ada yang mau berminat. Karena kalau satu ongkirnya sama gitu ya, mending nyetok aja buat namanya juga nyetok. Ini dapat harga biasa lah, diskon. Kalau diskon ya murah ya. Gimana pakainya ya? Baca dong. Ada baterainya. Serial number, load tester, baterai tester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10.30 malam. Nah, tadi siang baru datang paket korban diskon Ancel ya. BST 100 ini adalah baterai tester gitu ya, alat buat ngetes kondisi aki. Nah, karena namanya solar home system, kita harus bisa belajar sistem dari ujung ke ujung. Kalau selama ini kita lebih fokus kepada skema seri, paralel, kemudian mengamati produksi maksimal dari masing-masing perubahan rangkaian. Sekarang mulai nyicil beli tools buat ngecek kondisi aki, karena pengalaman saya beberapa kali beli aki bekas yang kuah nih agak kurang mengecewakan, agak mengecewakan gitu ya. Beda dengan yang dari lapak-lapak yang memang khususon, dia mendedikasikan diri bisnisnya, core bisnisnya dijual beli aki yang berkualitas. Tapi kalau kita beli lapak di pinggir jalan yang tukang ngecas, nah kadang kita tuh nggak tahu kondisi akinya beneran bagus atau gimana, karena cara ngetesnya kan mereka cuma pakai voltage aja gitu. Nah, dengan alat seperti ini, baterai tester ini itu bisa lebih presisi lagi untuk mengetahui kondisi si aki itu apakah masih layak kita pakai buat uji coba, buat eksplorasi
umurnya gimana, kemudian ada istilahnya nanti hambatan internal dan sebagainya macamnya gitu. Nah kalau kita lihat nih di labelnya aki yang dulu saya beli, nah ini ada catatan nih biasanya nih. Jadi kalau di yang jual aki kayak di Inovasi Teknologi Surya ini ada hasil testingnya. Jadi mereka punya standar minimal, SOC-nya harus berapa, IR-nya harus level berapa, sehingga aki yang dijual itu betul-betul berdasarkan si parameter alat ukur aki itu dikategorikan sebagai good battery gitu ya, masih bagus. Nah dulu saya dijelasin sama Pak Bambang yang gak mudeng maksudnya apa, karena masih awalan gitu ya. Yang penting voltage-nya sekian, ininya sekian, ternyata dijelasin oh yang penting tuh ini. Nah setelah kemarin bongkar-bongkar YouTube orang, kebetulan di AliExpress lagi ada flash sale, jadi dapat harganya murah banget, 300 ribuan dapat 2 gitu ya, di luar pajak kalau nggak salah. Jadi pas datang kena pajak lagi, tapi ya minimal lumayan lah daripada di harga lokal. Ini biasanya kena mungkin 300-400 gitu ya, satu biji. Ini dapat 2, rezeki anak soleh. Nah, casingnya gini doang nih. Ini mungkin kalau saya lihat di YouTube ada produk yang buat dilempar ke Eropa, ke Amerika, itu lebih cakep, bisa ngeprint. Ini edisi basic banget, cuma ngetes doang, nggak bisa ngeprint hasilnya. Jadi kalau buat jualan aki ini nggak cocok, karena hasil testingnya nih nggak bisa di print. Tapi ngapain di print ya, di foto aja cukup sekarang. Oke, yang penting ini barangnya tipenya BST 100, cuma gini doang, kardus. Ini alatnya kayak gini, plastiknya plastik kayak mainan deh, nggak terlalu solid. Petunjuknya juga cuma selembar kertas. Ini lumayan nih si capitan ini, agak sesek. Nah kita tes aja ya. Kalau spek dari baterai testernya sendiri, si Ansel ini dia ngetes dari 12 sampai 18 volt. Ya aki kan segitu ya. Working voltage DC 9 sampai 18. Oke, biasanya apa sih yang dilihat? Kemudian CCA-nya range-nya di 100 sampai 2000 CCA. Nah, CCA itu apa juga kagak ngerti ya. Apa gitulah. Jadi kondisi technical perakian gitu ya. Kondisi kalau si aki ngecas dalam kondisi suhu tertentu dia bisa berapa. Nah kalau nggak salah definisinya seperti itu, di googling sajalah. Jadi speknya sih standar. Jadi kalau kayak si aki ini 34 ampere. Nah ini ada tulisan ini. Nah ini, jadi untuk masing-masing tipe aki ampernya sekian, CCA-nya itu ada tabel CCA-nya juga, ada angkanya nih. Nih kayak ini 33 ampere, CCA-nya ada 240. Jadi nanti ketika kita testing, kita masukin level CCA, mungkin angka standarnya lah ya. Kalau aki baru CCA-nya adalah 240. Nah setelah aki soak kayak gini, dengan memasukkan 240 itu kondisinya berapa. Nah nanti dari situ keluarlah indikator si aki ini umurnya berapa persen lagi bisa dipakai.
tingkat chargingnya berapa persen. Nah dari situ kelihatan persentase ke CCA 240. Inilah yang akan menentukan ini masih good battery, harus di replace atau harus cuma sekedar di recharge doang. Kita tes ya, kita tes merah tuh yang ini apa ini. Nah ini penyakitnya merah kayaknya plus D, MP, saya ingatnya MP, merpati putih MP. Ini udah ada anti bolak-balik kutub, jadi kalau kutubnya kebalik katanya aman. Apa namanya ya, polarity atau apa gitu. Nah ini cuma tadi di charge nggak sampai 10 volt, jadi mungkin 8 atau 6. Nah tuh kan kagak kelihatan apa-apa. Nah ininya nggak kelihatan nih. Kalau voltage-nya sehat, ini lampunya nih nyala nih. Nah ini cuma gini doang ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini menunya baterai tes. Ini baterai kuah, regular float. Nah ini ada dua nih, ada JIS. Ini jadi kode-kode yang CCA itu ini. Nah ini CCA masuk tank. Nah ini bisa dirubah nih. Kita kalau akinya misalkan 100 ampere, nah itu CCA-nya nanti tinggal kita pilih di main di berapa. Kalau di ini 33 berarti itu kan 240 ya. 240 salah. Kelebihan. Nah oke. Kita udah masukin standar dari si aki 33 ampere ini. CCA-nya adalah 240. Kodenya kalau mau pakai kode JIS, Japan International Standard apa? Pokoknya kalau JIS itu baterai standar Jepang gitu. Kita enter, terot. Nah ini lagi ngetes, testing. Nah inilah hasilnya nih. Kesehatan baterainya 0%, charge 0 berarti kosong ya. Nah yang paling penting tuh ini nih, yang internal R-nya ini, internal resistance apa ya, hambatan internal ini udah 42 miliohm ya. Nah katanya sih yang baterai, jadi kalau ini udah 42 ya udah bisa disimpulkan ya, ini udah nggak bisa dipakai apa-apa selain buat lampu-lampu LED yang kecil. Begitu katanya. Oke, kita back. Kita pakai standar yang tadi ya, yang JIS. Ini CCA, DIN, salah, JIS. Lagi nih kita tes aki yang lagi di testing untuk lampu PLTS minimalis. Check it out. Nah ini satu lagi, CCA nya berapa nih? Ada tulisannya nggak? 4B 46B 46B. Penasaran? Kita pakai yang JIS 46B. Nah ini dia. Oke, tes. Wah, sama. Karena ini 8 volt, harus di charge dulu baru di reset. Oke, si aki motor sama aja ya, disuruh recharge dulu, suruh ngulang gitu. Ya sudahlah, ini yang aki-aki kuah. Besok kita ulang ngecasnya. Ini lagi coba nyalain lampu. Aki motornya alhamdulillah udah bisa ngisi lampu satu, aki kuah juga satu. Nah ini udah bocor nih, udah nggak bagus casingnya ya.
karena overheat. Sealnya udah kurang pakem. Oke, demikian unboxing si Ansel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau mau baterainya PHP, ditesnya pas lagi di charge ya, pasti 100%.